Dalam Negeri sangat disayangkan kenapa harus sampai mengeluarkan tertulis yang akhirnya itu membuat gaduh. Maka saya menyikapi bahwasanya saya tegaskan berulang kali, selama saya masih bupati dan Pak Sukir sebagai wakil bupati, kami tidak akan berikan ruang sejengkal pun kepada kelompok-kelompok intoleran, kepada kelompok-kelompok yang anti toleransi. Ini sudah jelas. Kembali ke persoalan ini, kebetulan saya dengan Bapak Antonius dan beberapa teman semuanya hari ini hadir di sini. Saya sudah bisa mendengarkan tadi dari Pak Kades dan jajarannya. Kemudian sudah kami tampung. Kemudian kita juga mendengarkan dari pihak gereja. Memang sebenarnya yang membuat kadang-kadang polemik adalah berkaitan dengan SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Itu yang kadang-kadang disalahgunakan oleh oknum-oknum yang memang kelompok-kelompok intoleran. Betul nggak Pak Antonius? Sebenarnya masalah beribadah ini sudah jelas di konstitusi. Betul. Di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Jangankan agama, kepercayaan saja itu dilindungi oleh konstitusi. Pak Antonius, betul nggak? Betul, Pak. Kemudian juga dijamin tentang peribadatan. Bahwasanya negara menjamin kepada setiap umat untuk melakukan peribadatannya secara tenang, tentram, dan damai. Nah, kalau sekarang ingin beribadah tenang, tentram, damai, tentunya harus di rumah ibadah. Ini yang mesti saya luruskan. Makanya saya akan ambil suatu kebijakan bersama Pak Wabub. Pertama, kami mohon kepada Pak Kades untuk segera melakukan konsolidasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penolakan itu sebaiknya tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Dan kemudian saya bersama Pak Kapolres, Forkopimda yang lainnya, Pak Wabub, teman-teman DPRD akan mengawal. Akan mengawal ini supaya bisa berjalan pembangunannya. Kemudian saya minta tolong Pak Antonius tetap harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang diamanatkan oleh surat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama. Nanti Pak Kades tolong dibantu beliau untuk terpenuhinya itu. Saya yakin bisa kok, bisa. Dan itu saya yakin hanya segelintir orang. Percayalah, segelintir orang yang sebenarnya surat ini tidak harus keluar kemana-mana, tapi ada oknum yang sudah memviralkan. Tapi sekali lagi, saya bersama Pak Wabub, Forkopimda, teman-teman DPRD akan mengawal supaya ini pembangunan tetap harus berjalan sesuai rencana. Karena ada 1.000 lebih umat Katolik yang sekarang ada di Desa Kapur ini yang beribadah berpindah-pindah karena memang tidak ada tempat. Itu yang saya tangkap. Nah, dengan saya hadir ke sini, semua agenda saya batalin. Saya geser. Menurut saya ini hal yang lebih penting dari segalanya. Karena saya membangun daerah ini yang paling utama adalah persatuan dan kesatuan. Percuma APBD-nya besar, banyak uangnya, programnya banyak, kalau rakyatnya tidak bersatu. Saya minta tolong kepada tokoh-tokoh Katolik, tokoh-tokoh Muslim yang sekarang hadir, bantu kami. Sampaikan kepada masyarakat, serahkan kepada pemerintah, kepada Forkopimda, Pak Polisi, semuanya, teman-teman DPRD untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan saya minta nanti akan berkunjung juga kepada RT-RT untuk saya berikan pemahaman. Pak Kades juga harus membantu saya. Untuk apa? Untuk kebaikan bangsa. Untuk kebaikan bangsa, tidak untuk siapa-siapa. Ini pernyataan resmi dari saya dan minta tolong ini statement saya juga tolong diviralkan supaya cepat clear ya, cepat clear. Mungkin ini ada pertanyaan. Dan kemudian dalam bahasa Arab, dan kemudian menurut pendapat Muhammad ini
yang kita dapat hanya ada dalam hadis dan kitab fikih dan sirah Muhammad. Nah, disinilah persoalan ketika pemahaman yang mereka buat, yaitu terkait terutama syariat Islam. Syariat Islam tidak lain hanya adalah menegakkan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Itu intinya. Jadi yang dimengerti oleh kitab fikih ternyata tidak membawa kaum kepada pencerahan, kepada penerangan, kepada kemanusiaan, kepada untuk memberdayakan hati nurani kita ini dan akal pikiran. Nah, makanya konsep-konsep the Islamic Golden Age atau masa keemasan Islam itu sangat diragukan dan tidak mendasar klaim itu. Nah, tidak bisa begini ya. Tidak mungkin kitab hadis bisa melahirkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Rushd, Al-Khawarizmi dan Ibnu Sina atau Bill Gates kalau masa sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin kitab hadis bisa melahirkan Leonardo da Vinci atau para seniman-seniman, para pelukis, para pemahat, para mereka-mereka yang kreatif di bidang seni. Tidak mungkin ke situ. Jadi bagi masyarakat Islam yang takut untuk memikir, yang mereka terjebak di dalam dogma yang mereka disinilah fungsinya kita manusia yang dewasa. Kita tidak bisa terjebak dalam dogma buta. Kita punya kemampuan untuk berpikir. Kalau agama Islam yang diwariskan oleh orang tua kita ini klaim mereka itu membuat kita ini bertanya dan mengandung hal-hal yang memang tidak baik. Nah, itu perlu kita gugat sehingga yang diwariskan orang tua kita itu tidak lagi merembet kepada anak cucu kita. Nah, kalau orang tua kita ini mengandung sebuah agama, mereka sendiri nggak ngerti. Tetapi kita nganut juga, karena kita merasa, untuk menghormati orang tua, ya ikut aja. Nah, inilah yang membuat umat Islam ini terjebak dari masa ke masa, dari nenek mereka, dari orang tua kita, dari kita sendiri, kemudian kita turunkan lagi kepada anak cucu kita. Nah, ketika ada ruang untuk berpikir, kan membuat kita ini untuk bisa mengkaji kembali, menggugat ajaran-ajaran dan tradisi dalam agama Islam yang sudah begitu panjang, yang saya kira tidak banyak membawa manfaat kepada kita ini sejauh ini. Dalam dua hal. Yang pertama, ritualitas, yaitu baik itu sembahyang, baik itu puasa, baik itu naik haji, umrah. Ritualitas yang ada dalam Islam tidak membawa orang Islam kepada orang baik-baik. Itu satu. Termasuk Nabi Muhammad itu sendiri. Kalau ritualitas yang dilakukan oleh Nabi Muhammad tidak membawa dirinya kepada orang baik-baik, nah artinya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu perlu digugat. Dan kita manusia sekarang punya akal pikiran, punya hati nurani untuk bisa memilih jalan hidup. Makanya ayat dalam ayat 11 dari surah Ar-Ra'd itu sangat penting. Bahwasanya kita tidak bisa merubah nasib hidup kalau pola pikir kita ini tidak dirubah. Nah, saya kira itu hal yang perlu dimengerti, bahwasanya memang ada sikap merasa sedih atau merasa saya ini mau kemana nanti kalau saya tidak pegang hadis. Tapi itu kan persoalan daya nalar, persoalan IQ. Yang jelas kita tidak bisa kejebak dalam IQ yang membodohkan diri kita sendiri. Kalau misalkan orang tua kita tidak punya daya pikir, tidak punya power untuk memikirkan hal yang demikian, ya tetapi kan itu persoalan orang tua kita, terserah dia. Apalagi orang tua kita yang sudah meninggal. Tidak perlu dipikirkan lagi. Yang perlu dipikirkan sekarang adalah kita ini sendiri dan anak cucu dan anak kita sendiri. Mau kita kemanakan diri kita ini yang punya suara hati nurani, yang punya akal, dan juga anak kita juga mempunyai akal yang sama, atau mempunyai akal dan mempunyai suara hati nurani mereka sendiri. Nah,
ayat 170 dari surah Al-Baqarah itu bagus. Artinya di sana, kenapa kamu ikut satu agama sedangkan orang tua kamu sendiri tidak mengerti yang mereka ikut? Nah, ini kan perlu dipikirkan oleh kawan-kawan kita dalam kawan kita Muslim cendekiawan Muslim, perlu memikirkan ke arah ini. Terutama sekali terkait toleransi beragama ya. Toleransi beragama atau toleransi dalam berpikir, kebebasan berpikir, ini adalah mutlak. Ini adalah fitrah manusia dan hak asasi manusia. Nah, ketika adanya syariat Islam, nah disinilah masalahnya. Masyarakat syariat Islam, seperti saya katakan tadi, bukan untuk membuka akal pikiran kita, bukan membuka jalur lebih luas, seluas-luasnya, agar manusia ini bisa mencari kebenaran dimanapun kebenaran itu. Nah, makanya ada sikap dalam umat Islam, kita sudah sama-sama tahu, kalau kita membahas secara kritis, oh ini membenci ajaran agama Islam. Ini satu sikap yang sangat keliru dan sangat tidak dewasa. Mengkritik atau menggugat masalah-masalah yang ada dalam tradisi Islam bukan artinya membenci manusia, tetapi kita menunjukkan fakta yang ada dalam alam agar kita sadar apakah ini yang dimaksud Tuhan, apakah ini tujuannya kita ini bahwa bahasanya Tuhan mengeluarkan satu kitab atau Sang Pencipta. Kalau kitab ini hanya menjerat kita ini kepada kelakuan-kelakuan yang tidak manusiawi dalam hidup, berarti kitab ini bermasalah. Termasuk Al-Quran itu sendiri kita gugat. Jadi terjemahan-terjemahan yang bermasalah dalam Al-Quran itu akan kita bahas di topik lain nanti. Tetapi dalam sesi ini kita akan coba tunjukkan nanti beberapa ayat yang perlu diterjemahkan nanti. Kenapa ayat itu diterjemahkan demikian rupa? Ya karena disaring dan diserap melalui kacamata orang yang menulis kitab hadis. Nah, itu sekira demikian Pak Agama Jinazi. Ada yang ingin ditambah sebelum saya sambung temu yang lain? Iya, saya boleh bernarasi sedikit saja Pak ya sebelum yang lain. Silakan. Baik. Izin dulu abang-abang di atas. Jadi saya tangkap maksud Pak Cakra ini bahwa pemisahan Al-Quran dan hadis ini supaya kan terutama kita melihat perilaku umat muslim nih yang makin gak karuan, makin intoleran. Saya melihat itu ironis sih. Saya melihat itu menyedihkan juga. Itu maksud Pak Cakra biar memisahkan Al-Quran dan hadis, biar agama yang dianut oleh umat muslim ini ajarannya bukan seenak-enak Nabi Muhammad gitu kan. Biar dia bisa memakai akalnya sendiri menerjemahkan ayat yang masih multitafsir itu. Namun kita perlu melihat konteks yang lebih jauh Pak Cakra. Maksudnya kalau orang enaknya tanpa ini menerjemahkan ayat Al-Quran yang masih absurd itu bahkan di antara kita ini ada berlima beda. Itu makin chaos lagi. Itu menurut saya sih. Cuman gini, itu yang dilakukan oleh para pembaharu muslim yang disebut dengan kalau di Indonesia Islam liberal itu, bahwa mereka memakai akalnya dalam menerjemahkan Al-Quran dan hadis itu. Yang buruk-buruk dibuang, yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, ya contoh ajakan membunuh, ajakan membenci itu dibuang, nggak diambil. Tapi para pembaru muslim ini, cendekiawan muslim ini dibenci, dimusuhi, bahkan dikatakan kafir. Itu yang pertama. Terus yang apa namanya tadi, masalah Al-Quran kita terjemahkan sembarangan ini, itu malah membuat kesannya Tuhan ini Tuhan yang jahat yang kita sembah. Kalau saya melihat ya, Tuhan yang jahat. Jadi ketika udah didoktrin dari kecil kita tentang agama ini, apapun yang kita bilang nggak bakalan dipercaya lagi. Apapun yang kitab Al-Quran itu bilang, kitab suci bilang, itu dipercaya penuh, ditelan mentah-mentah. Disuruh membunuh, disuruh teriak atas nama Allahu Akbar, membunuh pun mau, karena udah didoktrin. Jadi nggak segampang itu. Mungkin kalau kita nih
kita mungkin masih muslim KTP lah bisa dibilang. Jadi mencoba membaru muslim ini di lingkungan kita nih ada beberapa orang. Nyawa taruhan Pak Cakra, bahaya juga itu. Itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Dan kemudian untuk Golden Age saya udah terangkan dulu. Keamasan Islam ini buat kawan-kawan mungkin yang non muslim yang ini nggak tahu, itu kan memang para ilmuwan filsuf zaman dulu sama kayak ilmuwan sekarang, mereka nggak peduli dengan agama, nggak peduli apa kata kitab sucinya. Mereka mencari di luar dari kitab suci misal bilang alam semesta dari ini. Ilmuwan ini mencari tahu yang lain karena dia nggak percaya. Begitu juga dengan para filsuf, Ibnu Sina, Ibnu Rus, Al-Kindi, Al-Mawardi, Al-Khwarizmi. Dia nggak peduli dengan kitab sucinya, makanya dia disebut kafir, zindik, kaum mulhid. Bahkan mereka nggak percaya Tuhan Allah itu. Nggak percaya, mereka menyembah Tuhan kaum deis, Tuhan para filsuf, yang bukan antropomorfis. Tapi karena mereka muslim KTP lah, jadi para muslim ini membanggakan bahwa oh Islam pernah jaya bla bla bla, padahal sama sekali nggak ada sangkut pautnya dengan ajaran dalam Islam. Itu ilmu dari Yunani kuno, asimilasi namanya. Mungkin itu saya Pak Cakra. Terima kasih Pak Cakra. Oke, baik. Terima kasih sekali Pak Imajinasi. Sebelum saya sambut Pak Syair dan Pak pengamat di atas, ingin saya kemukakan dulu sebelum kita lanjutkan bahasan ini tentang argumen di belakang kenapa penceraian Al-Quran dan hadis ini menurut saya adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Saya merasa untuk saya pribadi saya wajib memisahkan itu. Sehingga saya berpikir seperti yang saya berpikir sekarang. Nah, kenapa pemisahan Al-Quran dan hadis ini adalah kewajiban kita bersama? Karena efek yang sudah terjadi di mana persatuan Al-Quran dan hadis, efeknya sudah jelas di mata kita semua. Hasilnya itu bagaimana? Dari abad ke abad, bahwasanya umat Islam itu tidak berada di dalam kehidupan yang terang benderang dan rahmatan lil alamin seperti yang dibayangkan umat. Itu persoalannya. Jadi kita punya waktu hidup dalam bumi ini hanya berapa? 100 tahun paling banyak kan umumnya kita manusia. Nah, ketika kita mencapai umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun dalam hidup, tanpa tahu tujuan hidup, tanpa bisa menganalisa kualitas hidup. Nah, bagi saya sangat bermasalah. Disinilah ajaran Islam, kita tidak diajarkan untuk bisa mengevaluasi hidup yang nilainya bisa diukur dalam ranah alam. Kenapa? Ya karena dijanjikan ada dunia lain, nanti kamu akan tahu hasil kerja kamu di dunia ini. Inilah hasil klaim yang dibuat oleh para agamawan yang menjerat manusia, dalam hal ini umat Islam, dalam kondisi kegelapan, kekerasan, ignorant. Dan ini kalau kita biarkan begini, nah di mana letaknya kualitas atau fungsi akal pikiran dan suara hati nurani kita ini? Nah, jadi ada beberapa poin yang ingin saya tunjukkan dulu, bahwasanya ada beberapa konsep dalam agama Islam itu yang terbalik, yang antara reklame dan isi reklame, di mana agama Islam menjanji persoalan ibadah, tadi sudah saya singgung sedikit, bahwasanya kita umat Islam ini tidak menyembah berhala. Ternyata itulah yang diwajibkan. Kita wajib menyembah satu benda. Nah, apapun alasan di belakangnya, oh kamu hanya menghadap ke sana, ini adalah sebagai kiblat, ini adalah apapun alasan filosofis di belakangnya, dalam perwujudan diwajibkan harus mengarah ke suatu poros, ke satu poin, yaitu ke sana, ke Mekah sebagai alasan untuk kiblat. Pada esensinya umat Islam menyembah satu benda, yaitu berhala Ka'bah. Nah, itu satu janji yang diingkari. Kemudian yang kedua, amal ma'ruf. Konsep amal ma'ruf yang dimaknakan untuk mengajak manusia kepada kebajikan, kepada hal yang baik-baik. Nah, ternyata
Amar ma'ruf itu perlu dimengerti lebih jauh, yang dalam kerangka syariat Islam itu apa? Ternyata amal ma'ruf dalam kerangka dalam kerangka syariat Islam bukan mengajak kaum kepada kebajikan. Yang saya maksud kebajikan, kepada penjarahan, kepada kebenaran, kepada nilai-nilai yang manusiawi, kepada nilai-nilai yang universal, kepada hak asasi manusia, kepada kepada untuk kita bisa berpikir untuk menemukan kebenaran yang kita maksud. Bukan ke situ. Ternyata amal ma'ruf di situ memang untuk menegakkan ideologi agama, memarang agama lain, memaksa doktrin-doktrin buta agar orang lain tunduk kepada ajaran tersebut. Dalam hal ini syariat Islam yang diatur oleh kaum ulama, apa yang mereka anggap sebagai hukum Tuhan. Sedangkan hukum Tuhan yang mereka tegakkan adalah bertentangan dengan prinsip alam. Sehingga konsep amal ma'ruf ini hanya sekedar seperti slogan-slogan yang lain juga. Masyarakat kejebak, ternyata amal ma'ruf itu bukanlah mengandung nilai-nilai yang universal atau nilai-nilai kemanusiaan, bukan ke situ. Tetapi amal ma'ruf adalah memerangi umat lain, memaksa orang lain untuk tunduk kepada klaim agama Islam, dan di dalamnya mengajak orang lain harus melakukan ritualitas dan yang kemudian hukum-hukum yang lain yang membuat orang Islam ini tidak toleran, tidak bisa memberi jalur kepada umat lain untuk bisa hidup bersama. Jadi kandungan amar ma'ruf ternyata terbalik. Apa yang diiklankan dan apa yang dikandung di dalam perbuatan dalam hal ini ternyata bertolak belakang.